paham. Nah, tentang ini kata Paulus kan begini, cukup satu Allah saja yaitu Bapa di surga, dan cukup satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, betul? Nah, tetapi kenapa ketika aku baca Yesaya 43 nomor 11 ya, di Imamat 1931, jangan apa katanya, akulah Tuhan dan Allahmu. Dia merangkap Tuhan dan merangkap Allah, padahal cukup satu Allah saja yaitu Bapa, dan cukup satu Tuhan aja yaitu Yesus. Itulah dalil yang dipakai oleh orang-orang Tritunggal pada akhirnya menyatakan bahwa ya mereka satu. Itu dia yang dipakai mereka orang Kristen. Oh, kayak beleng-beleng. Ini siapa dulu lu tamu? Halo. Baik, selamat pagi. Pagi. Anda mau Mau bertanya, kalau mau diskusi silahkan buka kamera, jelaskan legalitasmu sebagai apa. Tapi kalau kamu tidak mau melakukan itu, silahkan bertanya saja. Baik, boleh saya bertanya? Silahkan nih Rifa. Silahkan. Baik. Baik. Siapa Tuhanmu? Ini pertanyaan simpel-simpel saja. Jangan ketawa-tawa. Macet. I love it! You guys are so great! I love it! You guys are so Bagaimana saya great! berdiskusi sedangkan kalian makan-makan? Bukan berdiskusi, kau bertanya aja. Ya sudah. Nah, nanti habis kalau kau bertanya, aku bertanya lagi ya. Baik, silakan. Oke. Tuhan kami Allah. Udah, berarti aku yang nanya lagi. Silakan. Ketika Bapa menciptakan langit dan bumi pakai akal dan firman, betul? Ya, terus? Nah, ketika Tuhan ini menjadi bayi, apakah Tuhan sempat kehilangan akal? Baik. Di sini letak Anda tidak memahami Bible. Yesus itu sebagai kemanusiaan. Ya berarti pernah dia kehilangan akal? Tidak seperti itu, tidak tertulis dalam Bible. Apakah anak kecil punya akal? Ya belum. Bukan. Nah berarti Tuhan gak pernah nggak punya akal. Saya tidak katakan Itu aja. tidak. Saya tidak katakan tidak, akan tetapi belum. Belum, berarti Tuhanmu sempat belum punya akal. Itu kan sebagai kemanusiaan. Ya berarti sempat Tuhanmu belum punya akal. Tuhan itu kan gelar. Yang kau gelari siapa? Yesus. Manusia. Iya, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Nah berarti 100% manusia, 100% Tuhan ini sempat nggak punya akal. Bukan seperti tidak punya akal, akan tetapi belum punya. Iya belum punya, memang belum punya. Iya memang, kan gue tanya belum punya. Berarti Tuhanmu sempat nggak punya akal gitu. Jangan lari ke Tuhan, itu kan kemanusiaan. Iya, aku tanyakan Tuhan yang manusia ini pernah nggak punya akal, betul? Yang manusia itu kan belum, kalau anak kecil belum punya akal. Nah, berarti Tuhanmu pernah jadi anak kecil dan nggak punya akal, sepakat? Baik, itu kan berbicara tentang kemanusiaan. Ya, berarti Tuhanmu nggak punya akal, betul? Iya, kalau segi manusia. Kalau masih Tapi dia Tuhan. Nah, berarti dia Tuhan. Tuhan yang kecil tapi tidak punya akal. Udah Tuhan kecil lagi nggak punya akal. Nah, apakah pantas itu kau jadikan Tuhan?
Ya jelas dalam keimanan Kristen seperti itu. Berarti orang Kristen pernah mengimani Tuhan nggak punya akal. Ya kan masih bayi. Jangan lari ke sana. Mika, diksinya gini. Umat Kristen mengimani Tuhan yang pernah belum berakal gitu. Oh, Diksinya benar gitu. Ya saya yakini kalau itu berbicara sebagai kemanusiaan. Sih. jadi ketika Tuhan tidak punya akal, sempat nggak punya akal, Itu siapa yang kemanusiaan. ngatur? Siapa yang ngatur dunia ini supaya nggak berantakan? Yalah Bapa. Hmm? Yalah. Berarti ada dua Tuhan. Satu entitas. Karena aku dan Bapa adalah satu. Lihat, ketika Tuhan jadi bayi, berarti ada Tuhan lain yang mengatur dunia. Tidak seperti itu. Karena kan aku dan Bapa adalah satu. Iya, aku tanya, kan ini yang satu belum punya akal, belum bisa ngatur. Nah, yang ngatur dunia ini siapa? Bapak. Nah, berarti ketika ada Tuhan satu yang tidak bisa ngapa-ngapain, ditolong oleh Tuhan yang bisa ngapa-ngapain. Ya. Ini kan baik. Boleh saya tanggapi? Silakan. Kan artinya Yesus itu sebagai firman. Bukan itu yang kutanya. Mau dia sebagai firman, mau sebagai si Diki, Edi, mau sebagai apa terserah. Yang kutanyakan dia, ketika Tuhan belum memiliki akal, berarti ada Tuhan lain yang mengatur alam semesta ini. Bukan Tuhan lain, bukan. Nah, kan ketika Yesus bayi ini, kan Tuhan. Dia tidak memiliki akal. Ya kan? Nah, ada Tuhan lain yang memiliki akal. Yang mengatur dunia. Berarti ada sosok dua Tuhan, yang satu berakal dan yang satu tidak. Tetapi yang iya, nggak lari-lari aku duduk di sini dari tadi, nggak kemana-mana. Kami dulu, Yesus itu kan sebagai kemanusiaan. Tapi hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan Ada di antara kita. yang ketika dia lahir itu dia udah jadi Tuhan apa belum? Iya. Di Lukas. Nah, jadi Tuhan berarti kan benar. Walaupun gini loh, walaupun ada seorang bernama Pak Prabowo diberi gelar presiden, ya, dia udah menjabat sebagai presiden. Apapun kelakuannya, dia membawa nama presiden. Nah, begitu juga Yesus ketika dia lahir, dia udah diberi gelar Tuhan. Berarti kalau dia tidak memiliki akal, berarti dia Tuhan yang tidak berakal. Ya makanya Anda tidak mau Bible. Iya, makanya kau jelasin. Makanya pahami dulu, aku dan Bapa adalah satu. Dan ingat Satu apa? dalam imanan kekristenan, Tuhan itu belar. Oh, aku dan Bapak itu satu apa? Itu entitas. Satu entitas apa? Dengan pribadi yang berbeda. Ya, satu entitas apa? Dia dalam pribadi yang berbeda. Ya, satu entitas apa? Tuhan. Nah, berarti iya Tuhan nggak pernah punya akal. Kan aku tanya, ada yang digelari Tuhan sempat nggak punya akal. Ya, cuma bicara. Sudah saya katakan tadi. Saya terima. Kalau dia berbicara sebagai Ya udah, terima kasih. Kalau berbicara sebagai kemanusiaan. Ya, walaupun dia manusia, tapi kan dia udah digelari Tuhan, betul? Iya. Nah iya, berarti Tuhan pernah sempat nggak punya akal. Dalam Bible tidak seperti itu, tidak dikatakan seperti itu. Kecuali dia diangkat jadi Tuhan ketika umurnya udah berakal atau umurnya udah 30 atau umur 29, dia kan dari lahir udah jadi Tuhan. Nah, berarti sempat Tuhan kalian tidak memiliki akal. Itu asumsi Anda. Di Bible tidak ada tertulis seperti itu. Ya udah, aku ganti pertanyaanku, berat kayaknya. Aku ganti ya. Bukan berat, akan tetapi Anda tidak Berat. memahami. Udah, aku ganti ya. Sebentar, saya tegaskan. Sudah berjuta-juta pertanyaan sudah kupatahkan. Ini aja masih bingung.
Oke. Coba kau patahkan pertanyaanku yang kedua ini. Ketika Yesus meminta sesuatu kepada ibunya tidak bisa memberikan, apakah itu melanggar perintah Tuhan? Baik, di mana itu tertulis Yesus meminta sesuatu tidak dikabulkan? Aku bertanya. Ya, tidak ada dalam Bible seperti itu. Lah kalian ke gereja hari Minggu tidak ada tertulis di Bible, Natalan tidak ada, kalian kerjakan. Hah? Itu kan kesepakatan kami. Ya ini kesepakatan, aku bertanya. Berarti agama kalian itu kesepakatan semua? Ya. Seperti itu. Ya tidak seperti itu, makanya aku tanya. Apakah ketika Yesus meminta sesuatu kepada orang tuanya tidak bisa memberikan, apakah orang tuanya ini berdosa karena tidak mengikuti perintah Tuhan? Di mana itu tertulis? Tidak ada dalam Bible. Aku nanya. Ya saya jawab sesuai apa yang ada di Bible. Oke. Di mana Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan? Itu pertanyaan recehan. Sudah berjuta-juta kali aku jawab. Allah. Berat ya. Berat ya. Oke, aku lanjutkan pertanyaanku yang lain ya. Ya, memang berat ya. Di dalam tubuh Yesus itu roh manusia atau roh Tuhan? Di dalam tubuh Yesus, di dalam iman kekristenan, yaitu dipenuhi oleh Allah. Dan dia punya pribadi. Oke. Kenapa yang ada di dalam dipenuhi oleh roh Allah ini, kenapa Yesus ketika berjumpa malaikat ketakutan? Itu kan berbicara sebagai manusia. Saya tahu itu kan. Ya, apakah roh Allah ini tidak tahu bahwa itu malaikat? Saya jelaskan di Lukas 2 ayat 43 dan 44 itu bukan. Saya paham, saya tahu. Iya, itu. apakah di dalam tubuhnya itu kan roh Allah tidak tahu yang datang itu malaikat? Ya tahu. Nah, kenapa malaikat ini yang memberikan kekuatan kepada orang yang di dalam tubuhnya ada roh Allah? Baik. Boleh saya tanggapi? Nah, mana yang lebih hebat, roh Allah atau malaikat? Jangan dulu ke sana, sebentar dulu. Oh, depan bini kau tuh, suruh jemuran kabur. Semua pertanyaan Islam telah kupatahkan. Kau tahu dia yang dipatahkan tulang leher sama bini ya dipanggil suruh jemur kain. Itulah kalau Tuhan jadi manusia, nah itu jadinya bingung kalian kan. Itu belum lagi masuk ke pertanyaan pamungkas. Tempat masuk ke pertanyaan pamungkas. Mampus kalian. Nggak ada lagi hoten-hoten yang mau naik ya. Itu namanya, itu teman-temannya membuka akal mereka. Mudah-mudahan mereka punya akal. Mantik dalam Islam namanya itu mantik. Raja Padoha. Halo, Tante Rikana. Halo Raja, apa kabar? Gimana kabarnya? Apanya? Diskusi apa ini? Oke, Kristen ya Raja? Iya. Oke, kalau mau diskusi dengan Uniriva, buka kamera, tunjukkan data dan jelaskan legalitas Anda sebagai apa. Tetapi Aku kalau Anda tidak, cuma bertanya, Rikana. silahkan tanya sama Uniriva. Kalau aneh-aneh, langsung saya yang konter. Ya, kalau bertanyanya serius ingin belajar, maka langsung sama Uniriva. Tapi kalau cuma Ya, pasti melakukan aneh lah kalau penelitian, masalah pertanyaan sama Islam pasti aneh-aneh. Agama Islam pun udah aneh. Gimana sih? mana yang lebih aneh, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Tuhan kami masih hidup.
Kalian Enggak, yang aku tanya. Muhammad Iya, masih di liang walaupun hidup, tapi dia pernah mati. Yang kutanya, mana yang lebih aneh, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak mati sama sekali? Yang matilah yang paling aneh. Kenapa? Kalian Ya kan mati. akuinya, ya akuinya, terima kasih. Ya itu berarti yang kalian yang aneh Iya, ngapain? Tuhan kami mati tapi bangkit. Iya, Aneh lagi. Itu lebih aneh lagi udah. lebih aneh lagi. Itu lebih aneh lagi. Kenapa jadi si Muhammad Tuhan kalian Mikana? Jadi heran. Aneh kalian. Tidak ada satupun umat Islam Tidak ada kami mentuhankan Nabi Tidak ada. Muhammad. Aduh, Kalau ada, udah ku tengok kalian terus menyembah si Muhammad. Nggak ada. Kau maksain kali. Nggak ada kata kami, kau bilang ada. Kan lucu kau. Kau Ada tuh sampai kebenaran. mengatakan bahwa Pak Prabowo nyembah Nabi Muhammad. Kan lucu kau. Dia sudah Nggak ada tahu satupun. bahwa Tuhan Islam itu si Muhammad. Nggak usah lagi. Menurut kau, Kalau seandainya Nabi Muhammad itu Tuhan kami, ya itu yang kami ajarkan ke kalian, menyembah Nabi Muhammad. Mana kalian ini? Tak mungkin kami sembunyi-sembunyikan Tuhan kami. Ini logikamu aja kau pakai, makanya pakai otakmu dulu. Kalau Nabi Muhammad itu Tuhan, dengar. Kalau Nabi Muhammad itu Tuhan kami, ngapain kami sembunyi-sembunyikan? Ya kami akui. Karena kami ingin memperkenalkan Tuhan kami kepada manusia. Gak mungkin kau. ini pun kita nyembah Nabi Muhammad, kita sembunyi-sembunyikan, kita tolak. Iya. Kan lucu kau. Iya, ngapain kami tolak? Lucu kau kalau kau benar. Cuman selama ini itu kan suruhan si Muhammad itu. Ya jangankan cium batu, aku cium HP, cium motor, cium bini, cium anak, cium pintu, cium lemari, apa salahnya? Makanya kalian turuti si Muhammad itu, menuhankan itu kan menuruti. Oke, kalau menuruti berarti menuhankan, oke? Iyalah. Nah, ketika penyalipan karya iblis, penyalipan dilakukan oleh iblis, berarti Yesus mengikuti kehendak iblis, berarti Yesus dan Bapa menuhankan iblis. Mana pernah kami menyembah iblis? Ya kan, bukan kau yang menyembah iblis, tapi Yesus dan Bapa menyembah iblis, karena Yesus dan Bapa mengikuti kehendak iblis. Untuk penyalipan, berarti Bapa dan Yesus bertuhankan iblis. Mana menuruti kehendak iblis? Tadi kalau menurut kau, tadi siapa yang mengikuti? Siapa mengikuti berarti menuhankan, kau bilang. Nah, Yesus Yang disalibkan itu rencana iblis itu. ya berarti kenapa mau Yesus? Ya maulah, tapi Nah, berarti dia Tuhannya iblis yang mengikuti. bangkit dia, kau. Ya berarti Yesus mentuhankan iblis karena mau mengikuti kehendak iblis. Kau bilang kami mentuhankan Nabi Muhammad karena kami mengikuti kehendak Nabi Muhammad. Nah, ada Yesus mengikuti kehendak iblis, berarti Tuhannya iblis. Ngertinya kau? Selama ini Kau yang nggak ngerti. dia kan menaklukkan maut dia, kematian. Masih bisa dia bangkit. Makanya mau Berapa dia. lama dia menaklukkan maut? Tahu seluruh dunia. Berapa lama dia menaklukkan maut? Maut. Berapa lama dia menaklukkan maut? Ya 3 hari lah. Begitu beratkah maut untuk dilawan oleh Tuhan? 3 hari butuh waktu? Kalau enggak kayak gitu dibikin, mana ku sembah kami dia. Ya, Kayak si harus Tuhan. Muhammad. Masa Tuhan. Bodoh kali kalian. Kalian sembah Mike di Tyson, dengar dulu. Mike Tyson di ring tinju sama-sama manusia loh. Butuh waktu 1 jam 12 ronde KO. Ini Tuhan turun ke bumi mengalahkan maut. 3 hari itu ngapain dia berantem nggak berhenti 3 hari itu? Hah? Kayak gini Ngapain nih 3 kan. hari? Biar damai kita kan. Nggak mau aku, lanjut gas. Kalianlah Tuhan kalian si Muhammad. Kami Nggak ada cerita mau damai-damai, nggak ada. Yesus Kristus.
Biar damai apakah? kita. Jangan jawab dulu yang tadi pertanyaan. Butuh waktu 3 hari bagi Tuhan untuk mengalahkan maut. 3 hari lah. Kenapa kok bisa lama kali? Berat ya maut itu ya? Baik itu sukanya. Lamanya pun Tuhan, suka-suka dia. Oh, berarti dia berantemnya slow motion. Kau nggak ngerti kau. Emotion. Menjawab pun nanti tetap nggak percaya kau. Karena kayak gini. Woi, kalau mau percaya kau kita. Tahu kau slow motion, woi. Makan dulu. Tahu kau slow motion? Raja Padoa, tahu kau slow motion? Ah, Tahu kau nggak slow motion? Nggak tahu dia. kau pun kalau nggak pernah makan daging babi, mana tahu kau isi Alkitab? Botol. Makan dulu daging babi. Jadi Yesus tidak berarti Yesus tidak tahu isi Alkitab ya, karena dia nggak pernah makan daging babi. Pantas. Berarti isi Alkitab Yesus itu tanpa sepengetahuan Yesus. Iyalah, makanya Ada aku dia. makan dulu daging babi, dia pintar tahu. Enggak, kalian aja lah. Islam Kalian makan aja lah babi. makan. Enggak, makan aja lah sama kalian. Dari itu bahas Alkitab. Enggak mau kami. Makanlah. Kami lebih mendengarkan perkataan Yesus. Yesus enggak makan babi. Kalian pelanggar. Kalian selalu kepo sama Alkitab, tapi nggak pernah percaya sih. Bukan. Apalagi Kami kita karena percaya Yesus, makanya kami nggak mau makan babi. Imamat 11. Makanya Hewan yang bahas berkuku Alkitab belah kalau dia. belum makan babi, Mikana. Ya, Yesus melarang. Ngapain aku makan? Yesus nggak pernah menyuruh. Mana ada dilarang? Halal itu. Di mana Yesus mengatakan halal? Hah? Nggak ada. Di mana tertulis Yesus? memang. Hah? Kau jangan pertanyakan yang tidak ada yang tertulis. Ya, Itulah makanya jadi- kalian itu membuat aturan tanpa ada aturan. Ya, kalian membuat aturan tanpa ada aturan. Kalian membuat aturan keagamaan tanpa ada perintah dari Tuhan. Makanya kalian suka-suka hati kalian hidup. Softtek 2 kali pakai dikasih tepung terigu, softtek kriuk kalian makan. Halal bagi kalian semuanya. Perdebatan di TikTok ini ku tengok terus tanpa dalil semua. Ada pun dalil. Lari-lari Dia dibikin. nggak berdalil dari tadi. Saya nggak berdalil dari tadi. Aku bawa Imamat 11 itu dalil loh, Ngor. Dalil kalian gadungan semua. Asal-asalan, karang-karangan. Kayak Al-Quran. Karangan Muhammad. Jadi Bibel kalian karangan siapa? Nggak pernah kalian baca. Kenapa kalian nggak pernah baca Al-Quran ini? Dari tadi, apa yang kau ucapkan itu semua kelakuan kau. Kitab kau yang karangan, kau orang karangan. Kalian Kau yang nyembah pakai Tuhan ini. berjujur, gantian kalau ngomong. Kalau kau betul, nggak usah kau potong kata-kataku, kau bantah nanti. Kau yang nyembah manusia berbulu, kau tuduh kami. Tuhan kau yang mati, kau bilang agama kami agama yang aneh. Nggak betul rupanya Kau. kalian Islam cium-cium batu. Itu Apa fakta salahnya itu. kami mencium batu? Ya masalahnya apa? Mencium batu itu masalahnya apa? Di agama kau justru dengan kematian orang kau bisa selamat. Apa Batu salahnya kan mencium benda batu? mati itu. Ya masalahnya apa? Bahkan mencium batu, mencium mobil pun nggak apa-apa. Apa masalahnya? Ya aneh lah. Tanya dulu, Masa mana dicium lebih batu? baik mencium batu daripada membunuh Tuhan? Mana lebih baik? Mencret kau. Kau Itu sebenarnya pun tahu, kalian nggak tukarkan otak. semua. Sebenarnya kau itu mungkin boleh kau dikatakan sebagai orang dungu, tapi kau tidak bisa dikatakan ODGJ karena rasio kau berjalan. Ketika aku tanya balik sama kau, mana lebih baik mencium batu daripada membunuh Tuhan, kau terdiam. Ini kemanusiaan kau, walaupun cuma tinggal sedikit di otak kau ada rasio kau berjalan. Kau tahu kalau membunuh Tuhan itu keji. Nah, mencium itu bukan perbuatan jahat. Iya kan, yang Lagi pula kami membunuh tidak Tuhan itu diperintahkan iblis, sama Rasul. iblis Tunggu itu. dulu. Kami tidak pernah tunggu dulu.
Diam dulu. Nanti kau kan aku bilang kalau kau normal, kalau kau ini gini ya, jangan menambahkan bahwa nanti nampak kali di sini setiap orang Batak yang naik ke komunitas Islam dan agamanya Kristen selalu saja menunjukkan kualitas yang sangat buruk baik secara etika, moral dan ilmu. Jangan kau tambah lagi listnya. Aku catat kadang-kadang itu loh nama-nama ini. Fakta itu ngomong fakta semua itu. Ini loh muka kau loh. Muka kau ini kelihatan, orang tahu siapa kau. Nanti ini di YouTube tampil terus. Di YouTube ini ditonton Iyalah, 5 tahun, 10 faktanya tahun. kali ya. Ya makanya orang akan tahu inilah anak kau nanti yang sekolah akan melihat, oh ini bapakku kok tolol kali bapakku. Kenapa tolol? Ngomong sembarangan. Kalian pun berdebat agama. Oke, mari kita tunjukkan. Apa Mari kita dalilnya? tunjukkan. Saya Modal tanya congor kepada Anda, semua terus. mana lebih baik Bukan kayak mencium Zedis. batu atau membunuh Tuhan? Coba. Peket. Terdiam kau. Aku cuma tanya doang. Kau kan menghina kami, kau katakan mencium batu. Kutanya, mana lebih baik mencium batu atau membunuh Tuhan? Membunuh Tuhan lah. Kalau iblis. Iyalah. Ada artinya. Masa kalian cium batu? Aneh kan? Aduh ya Allah, memang betul mereka ini. Iyalah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah katakan Nah, bahwa rupanya. enggak, yang Tuhan menurut itu kau tahu kan kau. lebih baik membunuh Tuhan. Tahu kau apa Enggak, arti? tunggu, kau Tuhan? sadar nggak? Tunggu dulu, aku jujur kau sadar nggak dengan kau bilang tadi lebih baik membunuh Tuhan daripada mencium batu? Kau bilang Iya, itu, kau kalau sadar nggak itu? enggak baik Tuhannya harus dibunuh itu. Tuhannya nggak baik, maka dibunuh. Tuhan kalian ini baik. Tuhannya nggak baik. Makanya Tuhan kalian diracun. Jadi kalau yang dibunuh itu nggak baik. Iyalah. Berarti Yesus nggak baik. Iya, enggak baik lah sama iblis. Yang bunuh kan iblis. Berarti Tuhanmu bisa dibunuh iblis. Berarti Tuhanmu bisa dibunuh iblis. Yang bunuh Yesus kan itu iblis. Ada Berarti yang lebih hebat iblis daripada Yesus. Hah? Berarti lebih hebat iblis daripada Yesus. Mana lebih hebat? Yang menciptakan iblis dia saja. Dia kan biar Ya, ngerti manusia ini. dia ciptakan iblis untuk membunuh dirinya. Iyalah mau dia karena justru bisa menaklukkan Kena ranjau. Ada Tuhan kena ranjau. Dia yang masang ranjau, dia yang meledak. Kayak gini. Aku nggak kebayang aku nih ya. Ada orang masang ranjau, dia yang mijak. Kena aku. Makanya aku bilang tadi, apapun dicerita Kristen sama Islam nggak pernah nyambung itu. Karena apa? Karena nggak masuk akal apa yang kau bilang. Nggak masuk. Tahu kau? Tahu kau film kartun SpongeBob? Selalu berlawanan itu pendapatnya. Aduh. Iya, memang kenapa? Karena di situ perbedaan. Orang yang makan yang bersih-bersih dengan orang yang makan kotor-kotor, otaknya pasti beda. Yang satu otaknya bersih, yang satu otaknya kotor, kayak kalian. Iya, yang bilang kotor kan kalian. Kami yang bilang bersih. Yang kalian makan. Babi, oke. Binatang apa yang makan kotorannya sendiri? Selain babi. Semua binatang itu kotor semua itu. Kalian yang bodoh. Masa udah tahu? Mana ada ikan itu mana ada kotor tiap hari mandi dia. Adanya longor. Mana lebih bersih makan daging babi dimasak daripada minum kencing unta? Tanyalah dulu, Bang. Iya, kami tidak pernah disuruh minum kencing onta, bro. Mana Aduh, minum kencing tengok. onta? Ya mana datanya? Coba Itu. tunjukkan sama aku data. Kami Di disuruh piti-piti minum dari kencing onta. Arab itu, konten-konten dari Arab itu udah kutonton. Itu bukan disuruh, itu orang yang minum kencing onta. Pertanyaannya, siapa yang suruh dia minum kencing onta? Ada, nabiku suruh.
Nabi itu menyuruh, itu obat katanya, obat. Coba tunjukkan dalilnya nabiku menyuruh kami minum kencing onta. Coba. Kayak gini sadar Kayak kalian, gini, kalian itu kau. dijebat-jebat Muhammad kalian semua. Aduh. Inilah Nggak kau, tahu. muka kau ini, kau tau nggak? Omongan kau itu masuk delik penistaan agama karena kau mengatakan kami dijebak Nabi Muhammad. Kalau kau tidak bisa Iya. membuktikan di pengadilan, sebentar. Ini muka kau, orang bisa tahu kau tinggal di mana. Jadi ini delik umum ya. Teman-teman belajar hukum sedikit ya teman-teman. Ketika kalian menuduh satu tokoh agama, tapi kalian nanti tidak bisa Mana ada menuduh? membuktikannya, Ada diam dulu. PT-PT-nya kok. Diam dulu, saya lagi ngomong. Kalau kau bisa tunjukkan VT-nya, silakan tunjukkan ulama kami yang mengatakan Nabi Muhammad menjebak kami. Karena kalau misalnya gini ya, kau kan tinggal di negara Indonesia nih, ada namanya Undang-Undang Penistaan Agama. Penistaan agama ini contohnya menyampaikan sesuatu yang tidak didukung oleh data ilmiah. Ingat, datanya ilmiah loh. Apa data ilmiah? Ilmiah Datanya apa itu? Kalian sabar pun dulu. asal ngomong ya sama Tuhan Ya, Yesus. aku Tuhan nggak, Yesus ya nggak itu apa-apa. siapa? Kalau aku nggak apa-apa, kalian laporkan kantor polisi pun aku nggak apa-apa. Tapi ada buktinya dulu. Nah, kau Buktinya? muka kau kan dengan dulu, diam dulu. Kau sabarlah kau bang. Iya, bikinlah. Dengarkan baik-baik. Kalau kau kan orang Batak nih. Orang tahu paling kau kalau nggak tinggal di Sumatera, kalau nggak di mana lah kau paling tinggal. Orang tahu melihat foto kau dan profil kau nanti. Maka Udah di dapat sini lokasinya. polisi ada yang Islam. Motornya udah dapat. Nah, Oh, itulah jadi- pekerjaan Islam. Pekerjaan Islam itu. Diam dulu, enggak, diam dulu. Kalian Tenang dulu, fitnah, jangan takut. menghujat. Jangan takut kau. Banyak Kalau kita kalau kau pertanyakan. kalau Buat kau apa itu nggak salah, alamat-alamat itu? kalau kau nggak salah, kau ngapain takut? Tenang aja kau. Paling kalau jemput polisi kan ditanya nanti. Aku udah pernah ketemu penyidik, kok ditanya aku jawab. Nah, Iyalah. nanti kalau kau ditanya sama polisi, kenapa kau katakan Nabi Muhammad menjebak kami? Ah, apa data yang mau kau kasih? Coba. Kayak gini. Kenapa kalian mau disuruh? Disuruh apa? Ya, cium batu, kalian cium. Ya karena itu tidak masalah. Itu bukan menjebak. Bukankah itu Karena menuhankan? mencium batu itu bukan pekerjaan yang haram. Kenapa ngeles Masalahnya kalian kenapa? bahwa itu Tuhan kalian? Bukan ngeles. Loh, ini ketika nanti penyidik yang beragama Islam bertanya sama kau, dia penyidik, dia orang Islam. Lalu kau Iya. bilang orang Islam menyembah Nabi Muhammad. Bisa nggak kau tunjukkan bukti kalau orang Islam menyembah Nabi Muhammad? Iya, aku dengar. Muhammad. Nah, nanti orang tanya siapa yang memberitahu kalian. Nanti orang tanya. Seruanku Nah, teman-teman itu. silahkan Ini laporkan si raja ini. ini dengan teman-teman. Dia bertanggung jawab dengan ucapannya. Pertama ada 3 penistaan yang dia sampaikan di sini. Dia mengatakan Nabi Muhammad menjebak umat Islam. Dia harus tunjukkan Ya. bukti. Yang Ya. kedua, dia mengatakan orang Islam menyembah Nabi Muhammad. Dia harus punya bukti. Yang ketiga adalah dia mengatakan bahwa kita ini apa tadi tuh mencium batu atau apa tadi. Kalian lihat sendiri videonya ada di YouTube ya. Nah, Berarti kalian bisa tak menyembah melaporkan kayak ini- gitu. Tidak, kami tidak menyembah begitu. Itu bukan menyembah. Yang mana jadi yang artinya menyembah? menyembah itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah karena Allah. Itulah Melakukan kalian pengabdian, karena enggak kata menyembah mengerti. itu Diam dulu. Nanti dulu. Saya lagi ngajarin orang-orang nih supaya tahu ranah hukum. Jadi teman-teman undang-undang. Jadi dia punya 2 pasal berlaku. Apa hukummu? Pertama, Dalil dia hukum, masih dalil undang-undang. karangan-karangannya Sebentar di dulu. sini. Iya nanti kau di kantor polisi aja ngomong, jangan sama aku. Kantor polisi Aku bukan lah. penyidik. Dia Teman-teman melecehkan yang hukum ada- negara juga. Barusan. Ya, dia melecehkan hukum negara barusan Oh, ya. kalian Teman-teman menghujat lakukan ya. bisa Ya, kau menghujat. laporkan aku. Ya, kau laporkan aku. Kalau kau memang menghujat, aku ada bukti. Kau ada bukti. Enggak ada Silakan. ya, Ya, otak sudah. kayak gitu, cemen. Ya udah, itu urusan kau, nggak usah Oh, ngomong sama urusan. kami. Teman-teman dengarkan baik-baik ilmu Islam. Ini delik umum ya. Teman-teman ada di Sumatera Barat itu namanya lembaganya adalah lembaga anti penistaan agama. Apa kemarin yang melaporkan logika Yang bilang Gapai. itu kau. Gapai. Tolong sampaikan ke Gapai. Weh, Teman-teman tolong Baca di dulu record ini. Al-Quran bahwa Rob Teman-teman. itu Rob kalian siapa? Kalian Iya, kau jelaskan nanti di kantor Rob- polisi, Rob bro, jangan itu sama aku. siapa? Kau jelaskan di kantor polisi nanti. Diam dulu. Ya jangan di sini karena kami pun percuma ngomong sama kau nggak dengar. Teman-teman, sampaikan ke grup Gapai. Grup Gapai itu grup Tapi kau sama penistaan polisi. agama. Apa kaitannya sama Diam polisi? dulu. Ini kaitannya kan aku pengen kau dilaporkan. Nah, grup Gapai itu aku punya nomor handphonenya. Nanti aku akan sampaikan kepada grup Gapai bahwa rekamannya ada di live streaming YouTube. Itu sebagai bukti konkret dia menista dengan mengatakan Nabi Muhammad menjebak kita. Lalu
Lalu dia mengatakan bahwa kita umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Nah, silahkan dia berikan bukti nanti di kantor polisi. Kalau dia tidak bisa membuktikannya, maka dia bisa dikenakan pidana. Pertama, menyebarkan kabar dusta, undang-undang ITE. Kedua, dia menista agama. Kalian Ini nanti pun kalau minta siapa data-datanya, ini? minta data-data kepada Tante Juan Nika. Mes ini. Plat Menghujat nomor ini plat keras sekali ini. diam menghujat. dulu. Iya, kalau aku penghujat, kau laporkan ke kantor polisi. Yohanes, Ya. kiranya aku ikan. Ya, teman-teman perhatikan, jangan Nandar yang melaporkan, karena kami punya tugas belajar dan mengajar. Teman-teman di sana yang misalkannya kalian punya grup sosial dari pihak Muhammadiyah, oh ya, lebih bagus dari NU dan dari Makanya kau cocok buka komal. Diam dulu. Ini orang kenapa sih? Teman-teman perhatikan. Biarkan orang ini, kalau dia mau meminta maaf, teman-teman, maka biarkan dia membuat video sendiri permintaan maaf. Tapi kalau dia tidak kooperatif dan tidak merasa bersalah, tapi sudah salah tapi tidak merasa bersalah, biarkan pihak kepolisian yang menentukan. Lebih baiklah kau buka komal cari jodoh, woi. Udah nanti kau jelaskan di kantor polisi. Teman-teman tolong agama, asal ngomong masalah itu. Kau diam dulu. Kalau aku menistakan agama, kau laporkan saja. Kalau kau nggak mau laporkan, bukan urusan aku. Oh ya teman-teman, sekali lagi, data-data lengkapnya, plat motornya sudah ada di tangan Tante Nika. Silakan kalian berkoordinasi dengan Tante Nika untuk minta alamatnya. Bisa melaporkan. Biarlah Tuhan. Teman-teman, Sumatera Utara itu ada basic NU dan Muhammadiyah nggak? Tuhan selama ini Tuhan Teman-teman, nggak sadar kau. Si logika teman-teman tuh nggak, Gracia Pelo Bukan menghujat lagi. Kau sudah nista agama, kau nista agama Kristen. Kau laporkan, ya laporkan aku. Aku siap, nama aku Rifayah di Putri, laporkan. Gak ada artinya dilaporkan itu. Ya sudah, diam kau. Kalau kami mau melaporkan penghujat, kami suka melaporkan penghujat. Teman-teman yang Islam, Kau bukan penghujat lagi, nista agama kau. Iya, kalau memang aku penghujat, laporkan. Biar aku menjelaskan di kantor polisi. Kau jelaskan di kantor polisi nanti. Ada kau bilang. Kau dari tadi diajak tidak kooperatif. Kalau aku penghujat, silahkan diproses hukum. Tapi aku ingin mengedukasi publik. Ingat teman-teman, undang-undang ITE itu undang-undang bagaimana kita bersosial media. Kalau ada orang naik ke tempat kita, dia kan tamu kita nih. Kita izinkan bertanya, tapi dia memaksakan diri membuat pernyataan. Pernyataan yang dia buat tadi bukan karena dirinya tadi. Teman-teman, jam apa ini? Kau kan bisa ngomong di kantor polisi nanti. Kenapa kau ngomong sama aku? Aku bukan penyidik. Kan aku penyidik yang membuktikan kau salah. Orang Kristen naik di sini udah betul jawabnya pakai dalil. Masih kalian hujat. Kalau kau menganggap aku menghujat, kau ambil buktinya, kau laporkan ke kantor polisi. Kan ngomongmu itu buktinya, aku pun ngomongnya. Ya, buktinya udah. Mana buktinya? Kalian apa? Kau laporkan aku. Laporkan lah. Bisa. Nggak ada artinya. Kalau nggak mau melaporkan aku, ya udah diam kau. Kami mau melaporkan. Ya baru banyak kau. Ada organisasi gapai, ada MUI Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oh ya, basicnya Aceh. Tolong Aceh. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak MUI Aceh, MUI. Ada satu lagi tuh organisasi masyarakat Aceh namanya. Apa itu ya, organisasi Aceh yang gabungan itu loh. Kemarin ngejar siapa yang tersadarkan itu loh, Tante Nika. Itu kan juga ya betul. Enggak tahu kau agama. Dedi. Enggak ada kau tahu agama. Kau bikin lintas Agama. Kau kalau bilang aku nggak tahu agama, itu kau harus bisa buktikan. Aku ini di bawah pantauan MUI. Kau tahu aku pernah diberikan sama MUI kita kan berdebat penghargaan. Agama ini, beda agama. Gini loh, kau kecuali kan tadi aku datang cuma agama Kristen, Islam kau bahas. Kau itu bukan berdebat. Aku nggak naik di sini. Kalau baik kau sembahyang di sini, Al-Quran kau buka, nggak naik aku. Kau tadi memfitnah. Kau bilang kami menyembah Nabi Muhammad. Ku minta data, kau nggak bisa tunjukkan. Kalian nggak sadar apa arti menyembah itu? Apa arti? Ya udah, apa arti penyembahan? Dari kata apa kata penyembahan? Menuruti kehendak dia. Coba kau tunjukkan KBBI. Selama ini kan kalian turutinya.
Ya Nggak sudah, sadar kalau itu kau kali, ya. tunjukkan. Ya kau tunjukkan kalau arti menyembah itu menuruti. Ibaratnya tengok, dengarkan dulu ini. Muhammadku Gini loh, bro. apa seruanku? Apa seruan? Ya udah, kau bawa itu data-data itu ke kantor polisi, kau jelaskan di kantor polisi bahwa orang Islam menyembah Nabi Muhammad gara-gara itu, ya. Nyanyi, Iya, kau jelaskan dia. di kantor polisi nanti ya. Kau jelaskan di kantor polisi. Kami kan bahwa kau kuakui menuduh- kami Tuhan Yesus. Ya udah, teman-teman perhatikan Kalian ya. Orang ini yakin, orang ini tidak mau mengklarifikasi omongannya. Artinya memang dia masa berani kalian bertanggung enggak jawab. akui Tuhan kalian, kami siakan Ya udah, kami, akui nanti kami kau jelaskan Tuhan di Yesus, penyidik. Tuhan kami Kristen. Kau jelaskan di kantor polisi bahwa memang kami seluruh orang Buat Islam apa ini itu? menyembah Nabi Muhammad. Nanti kau dipanggil. Lah kau. Ya kau dipanggil nanti. Sabar, kau tunggu ya. Nanti Kau kau yang dipanggil. buka room di sini Teman-teman. siaplah kau. HKBP si Panggi gereja dia nih. Oke, Itu mantap. tengok, Lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Teman-teman PT kata yang dia di bawah cepat, itu Mika. dihujat Mika. itu semua. Mika, coba. HKBP si Panggi. Nama aslinya kau cari Mika ya. Nama aslinya. kau Oke. cari. HKBP si Panggi Ya, apa gereja dia. lagi? Panggi gereja dia. Biar jodoh kita. Oke. Ini udah Gini dapat lah. DM, udah masuk dari pihak kepolisian juga, informasi udah ke DM juga ini. Iya. Diam Ya lah nggak kau. apa-apa teman-teman. Gini teman-teman, kenapa kita harus seperti ini? Ini dalam Jadi rangka terbalik mengenali nanti. pengujian Makanya dulu. jangan Nggak apa-apa. Kalau aku nggak apa-apa, aku senang malahan. Teman-teman perhatikan supaya kita begini ini supaya tidak banyak lagi orang yang Kau memudahkan selama ini menghujat agama lain. Belum. Diam Menghujat terus kau di sini. Kau, ya udah kau laporkan aku. Kan aku siap dilaporkan kalau aku memang dituduh menghujat. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau memang Bapak ini ngotot mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad, maka silahkan kalian laporkan deliknya penistaan agama karena tuduhan palsu. Jadi banyak deliknya nanti ya. Pertama Undang-Undang ITE. Kita sebagai pembuka Komal dari tadi sudah mengantisipasi mengatakan Bapak kalau tidak berilmu bertanya saja. Artinya kita sudah ada niat baik ya, niat baik untuk mengajak Bapak ini bertanya tentang agama kita. Tapi ketika Bapak ini naik, justru dia membuat pernyataan tentang agama kita yang tidak ada dasarnya. Maka ini masuk ke ranah penistaan. Ada kesengajaan dari dia. Kita sengaja untuk diskusi Nggak menjawab tahu pertanyaan kau ya. tentang agama kita. Ya. Istriku Islam, mamaku Islam. Nggak ada Tahu urusan. aku Mau kayak nenek mana. moyang kau Islam, mau nenek moyang kau Islam nggak ada urusannya. Teman-teman silakan. Tak ada urusan. Gapai Tak ada tolong kau ya. jual Islam sini lagi, nggak ada laku. Tim Gapai tolong menyimak ya. Tim Gapai tolong pantau. Laporkan Fotonya kalian dia menyembah sudah besarkan Islam. dulu fotonya Iya. biar di screenshot, Laporkan. biar di screenshot ya. Teman-teman ya, Ya. ini wajah Bapak ini. Namanya nanti kita cari. Dia dari gereja HKBP Iya. Cipanggi dan Iya, kita aku bilang. cari ininya ya. Kalian menyembah biar kita tahu Muhammad. sendiri. Iya. Kalian Teman-teman, nggak mari sadar kita selama ini. sama-sama. Ya, Bapak ini masih memaksakan ya bahwa kita dikatakan Tanyalah, menyembah Nabi Muhammad. tanyalah dulu kau. Yang kalian sembah siapa rupanya selama ini? Kami sudah menjawab, kau tidak mau mendengarkan. Jadi percuma. Mending kau jelaskan di kantor polisi aja nanti. Teman-teman, mohon dengan sangat tim Gapai. Oke, aku punya nomor tim Gapai deh. Mana ya? Bentar. Gapai. Gila si botol ini. Kau kira kayak otak-otakmu itu otak manusia semua. Weh, lontong. Waduh, teman-teman masuk lagi delik aduan teman-teman. Waduh, Kara Bapak ini memang. Inilah aku bilang, Bapak ini Iya, bikinlah kasusnya menambahkan tulis. bahwa kalian menyembah si Muhammad. Bilang. Teman-teman, Bapak ini menantang. Ini lebih memperkuat teman-teman. Ini dia menantang loh guys. Kalian tahu nggak Ratu Entok kemarin? Kalian tahu nggak kenapa Ratu Entok tuh cepat dia masuk? Karena dia menantang. Seolah ayo Tahu saya ambil kasusnya itu. polisi teman-teman. Dia bertindak. Tahu Oke, kau. kita record ini. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik. Bapak ini Ratu Entok menyatakan dia yang bahwa- bertindak itu membakar-bakar itu. Ya, ya. Teman-teman dengarkan baik-baik. Bapak ini mengatakan bahwa umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Saya selaku pendiskusi di Komal ini meminta dalil dan Bapak ini tidak mampu menunjukkan. Berarti nggak sadar Dan Bapak- kalian. Di Al-Quran itu Ya. rob kalian. Ya. Dan teman-teman Nggak Bapak pernah ini kalian juga. buka Ya silakan Al-Quran. tunjukin kalau Nabi Muhammad dikatakan rob dalam Al-Quran, silakan. Bukalah Al-Quranmu. Ayat berapa? Ayat berapa? Quran surah berapa? Boleh situ. Nabi Muhammad. Iya, Quran surah berapa Nabi Muhammad dikatakan rob?
Tanya si Edis, kalau nggak percaya kau, si Edis Teman-teman, ini dia teman-teman, gara-gara Edis bapak ini masuk penjara, gara-gara Edis ya. Edis lari di luar negeri, tapi bapak ini yang menanggung akibat perbuatan Edis ya. Kalau Edis nggak bisa ditangkap karena Edis di luar negeri. Kalau bapak ini ada di Sumatera Utara, teman-teman ya. Bapak ini ada di Medan, teman-teman ya. Bapak ini ada di Medan dan kalian tahu dia dari HKBP. Ini bisa ditelusuri di gerejanya nanti teman-teman. Dengan nama jemaat ini kita bisa dapat alamat lengkapnya. Untuk Kenapa Bapak silakan kalian pantau. terus sama Alkitab? Bukan kepo. Kami ingin Ya, orang kepo langsung lah aja itu, ke kamu. kepo. Ya nggak apa-apa. Ya udah nanti kau bertanggung jawab aja. Teman-teman, kenapa kita harus seperti ini? Kenapa kita harus tegas begini? Supaya tidak lagi ada orang yang sengaja menghujat agama di ruang publik. Ini cara kita untuk meminimalisir penghujatan agar orang-orang tidak gampang bicara seenak udah, teman-teman ya. Kau pun tanpa izin kau buka room di sini menghujat nggak sadar kau menghujat. Sejak kapan harus minta izin bikin komal? Mana aturan undang-undangnya minta izin buka komal? Iya, nggak sadar kau menghujat selama ini buka komal ini. Sejak kapan buka komal harus minta izin? Membantah Alkitab terus sama orang Kristen. Tunjukkan sama Kau aku menghujat undang-undangnya. terus. Nggak Ya, sadar kau. buktikan. Ya laporkan. Aku tunggu kau di kantor polisi. Tunjukkan. Oke teman-teman ya, untuk supaya kita lebih edukasi ya, kita turunkan bapak ini. Kita sudah punya bukti-bukti, kita sudah dapat nama, saya sudah dapat DM barusan WhatsApp, sudah lagi cari dia. Terima kasih.